Kita lanjutkan, maaf di sana ada sedikit, kendala tadi. Nah, jadi yang terakhir yaitu antum mampu mempraktekkan, apa namanya, penggunaan bahasa Arab dalam mata pelajaran PAI baik fikih, akidah akhlak, Al-Quran hadis maupun SKI. Nah, jadi, nanti memang antum akan, ujung-ujungnya, akhirnya itu adalah, praktek mengajar mata pelajaran PAI dengan menggunakan bahasa Arab mulai dari awal sampai akhir. Namun mungkin di bagian tengah nanti, siapa yang boleh memang betul-betul susah untuk dengan bahasa Arab silahkan, tapi memang ustazah berharap dalam mata kuliah ini full menggunakan bahasa Arab dari awal sampai akhir. Memang ini harapannya, insyaallah, kita, di PAI ini diharapkan memang, mampu mengajar tidak hanya di madrasah-madrasah atau pondok pesantren yang hanya menggunakan pengantar, bahasa Indonesia saja, tetapi juga, bisa mengajar di pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah, unggul yang memang menggunakan pengantar, bahasa Arab gitu. Nah, maka di sini, antum dibekali untuk dengan mata kuliah ini gitu. Kemudian, nah di sini, sudah ada nanti 16, tatap muka, otomatis tatap muka awal kita hanya, pengenalan saya pengenalan materi, juga, penjelasan dan pembagian tugas gitu ya. Kemudian nanti tatap muka yang kita coba cek ya, tatap muka yang ke berapa ini? Yang ke-9 ya itu UTS dan tatap muka yang ke-16 nanti adalah UAS gitu ya. Nah, maka di sini saya akan jelaskan satu persatu untuk pertemuan kedua ya pertemuan kedua kita akan mulai dengan keterampilan membuka pelajaran. Ya, keterampilan membuka pelajaran. Maka di sini kita akan gunakan small group discussion dan simulasi ya metodenya di mana antum nanti akan membuat teorinya apa sih yang dimaksud dengan keterampilan membuka, kemudian apa saja item-item atau bentuk-bentuk dari keterampilan membuka dan bagaimana bahasa Arab yang digunakan untuk bentuk-bentuk dari keterampilan membuka tersebut. Nah, kemudian nanti antum buatkan, video simulasinya untuk membuka pelajaran. Nanti untuk contohnya antum bisa lihat ke YouTube bagaimana orang membuat video membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab, bagaimana simulasinya silahkan di, browsing saja di internet bagaimana sistemnya. Kemudian kemudian, silakan setelah itu, antum, antum diskusikan, laporan tersebut. Jadi bikin bikin dulu seperti makalah ya, makalah, kemudian, buat video presentasi dan juga video simulasi. Jadi ini 3 tugasnya ya. Silahkan nanti dibagi saja tugasnya dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua, yaitu keterampilan, eee menjelaskan dan memberikan, variasi dalam, pembelajaran. Ya, jadi di sini juga, silakan buat makalahnya, kemudian buat video presentasinya, dan juga buat video simulasinya. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan memberikan penguatan dan bertanya itu bagaimana, dalam bahasa Arab bagaimana, kemudian silakan buat video presentasi dan, video simulasinya. Kemudian juga keterampilan menutup pelajaran PAI dengan menggunakan bahasa Arab sederhana, bagaimana teorinya, kemudian, buat makalahnya, kemudian buat video presentasinya, dan juga buat video simulasinya. Lalu, untuk yang bagian ini, yang pertemuan ke-6 yang RPP ini, maka kelompok ini akan, mengobservasi ini ya, mengobservasi RPP. Jadi ambil satu RPP saja, kemudian, eee analisa dan kritisi. Jadi RPP ini sudah benar apa tidak, karena kita akan sepakati dulu RPP seperti apa yang akan kita buat, baru nanti kita samakan, persepsi kita bahwa beginilah RPP yang selayaknya dan, beginilah dengan, RPP inilah kita akan menggunakan, pengantar bahasa Arab dalam mengajar gitu. Nah, kalau bisa di RPP yang didapatkan ini dapat pula informasinya bahwa sekolah itu ada nggak menggunakan, sedikit, bahasa Arab atau memang menggunakan bahasa Arab atau tidak, sampai kadar berapa penggunaan bahasa Arabnya di sana. Apakah hanya sekedar salam, sapa, kemudian pengucapan basmalah, atau dalam pengucapan penguatan pun misalnya ada, makanya kalau bisa ada,
observasi ini juga wawancara dengan si guru secara online gitu. Nah, kemudian maka di sini dapatkan RPP, kemudian lakukan wawancara, kemudian, silahkan dilaporkan, buat laporannya, kemudian analisa dan kritisi, kemudian buat RPP yang sebenarnya seperti apa, kemudian, silahkanlah dari keterampilan yang sudah kita pelajari yang di atas itu, silahkan keluarkan bahasa Arab yang kira-kira muncul, yang bisa dimunculkan dari semua kategori item, RPP yang disepakati tersebut. Nah, baru itu silakan dibuatkan video presentasinya, kemudian, itu kita diskusikan. Nah, sekarang untuk, tahap, berikutnya yaitu, untuk pertemuan ke-7 sampai dengan pertemuan ke-15 itu kita akan lakukan kelompok ini akan melakukan praktek mengajar di mana nanti, silakan dibuat RPP-nya dulu sesuai dengan RPP yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya dan silakan dirancang langkah-langkah kegiatannya dari membuka sampai menutup sesuai dengan yang sudah kita, pelajari dan kita sepakati juga nantinya dan apa-apa saja penggunaan bahasa Arab, kemudian, silakan praktekkan dengan membuatkan video, simulasinya. Jadi nanti, kelompok, 7 sampai kelompok 15 akan, membuat RPP dan video simulasi praktek mengajar menggunakan bahasa Arab untuk mata pelajaran yang ditentukan. Jadi kalau yang dari pertemuan 7 sampai 15 ini ada 8 kelompok, ya yang 4 kelompok itu sanawiyah, yang, 4 kelompok lagi untuk aliyah, di mana urutan mata pelajarannya yang 4 kelompok itu yang pertama di sini adalah fikih, gitu ya, fikih. Kemudian yang kedua nanti ada Al-Qur'an hadis, ya, Al-Qur'an hadis. Kemudian yang ketiga nanti, adalah, apa namanya, akidah akhlak dan yang keempat itu adalah, SKI gitu ya. Nah, kemudian, begitu juga untuk pertemuan berikutnya, itu juga urutan mata pelajarannya. Nah, kemudian kita nanti akan ada meet gitu ya, meet, di sini meet nanti kita berupa tugas, jadi tunggu saja apa informasinya. Kemudian kita juga ada UAS juga nanti, dalam bentuk tugas dan tunggu saja juga informasinya. Nah, di sini Ustazah akan memberikan penilaian untuk tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Jadi di tugas inilah keaktifan, kehadiran antum, tugas antum, revisinya di sini semuanya. Nah, kemudian, untuk, Meet 30% dan UAS 40%. Berarti kita akan ada 13 kelompok gitu ya, karena 13 item, maka kita akan bagi itu dan, setiapnya walaupun kita sistem kuliah kita kelompok, tapi tetap penyajian karena kita berpisah-pisah tempat itu nanti ada dari pribadi kemudian itu yang digabungkan. Nah, jadi walaupun kelompok nilai tetap individu. Nah, jadi diharapkan memang antum betul-betul membuat tugasnya karena kalau tidak ya tidak ada nilainya. Untuk pembagian kelompok, itu akan kita lakukan, diskusinya di, aplikasi atau di WhatsApp saja. Kemudian kalau ada yang bisa membantu tolong, dibagi saja, tolong perwakilan membagi menjadi 13 kelompok dan silakan jika ada pertanyaan untuk ini, kita lakukan di kelas kita atau di grup WhatsApp kita. Baik, Ustazah rasa itulah pengenalan untuk mata kuliah kita dan rincian dari materi kita, dan, begitulah sistem perkuliahan kita. Mudah-mudahan, ini berjalan dengan lancar. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.